Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil pekerjaan kami, yaitu Jalan Privilege. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firna Mai Putri, absen 15. Saya Dani Samaldina Absari, absen 8. Saya Akbar Firdaus, nomor absen 3. Saya Dani Sutrawarja, absen 7. Saya Dini Dwi Rahayu, absen 11. Saya Alfisya Nur Prahasti, absen 5. Berperan sebagai laki-laki beragama Islam, bekerja di kantor kementerian, 30 tahun, sudah berkeluarga, yaitu Akbar Firdaus. Perempuan, petani, 30 tahun, janda, korban bencana, Firna Mai. Perempuan menganut Sunda Wiwitan, 20 tahun, lajang, Dini Dwi. Perempuan Kristen peserta didik sekolah menengah, 17 tahun, orang Papua, yaitu Dan Saudina Absari. Laki-laki Tuli, 35 tahun, duda anak 2, yaitu Denis Putra. Perempuan kepala kantor kecamatan, 30 tahun, lajang, Alfisyah Nur. Pengertian privilege adalah hak istimewa atau keuntungan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Privilege ini dapat memberikan akses lebih baik ke sumber daya dan kesempatan dibandingkan dengan individu atau kelompok lain yang tidak memiliki privilege tersebut. Privilege seringkali tidak adil karena tidak didasarkan pada usaha atau prestasi individu, tetapi lebih pada faktor-faktor yang di luar kendali mereka. Kelompok marginal dan kelompok rentan. Pengertian kelompok marginal dan kelompok rentan adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks sosial dan ekonomi untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang berada di luar atau di tepi masyarakat yang lebih luas. Kelompok marginal mengacu pada individu atau kelompok yang berada di luar atau di tepi masyarakat yang lebih luas. Mereka seringkali menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, atau politik yang signifikan. Individu-individu marginal seringkali tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang kesempatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka juga seringkali menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi dari masyarakat yang lebih luas. Contoh kelompok marginal termasuk tunawisma, migran gelap, pengemis jalanan, dan pecandu narkoba. Kelompok rentan adalah kelompok-kelompok yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami kerentanan gagal sosial ekonomi atau politik. Mereka seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kelompok rentan ini dapat mencakup anak-anak, perempuan, orang tua, maupun penyandang disabilitas, orang tua lanjut usia, dan etnis minoritas. Kelompok rentan juga dapat terdiri dari individu-individu yang terkena dampak bencana alam, konflik bersenjata, atau situasi krisis lainnya. Penelitian penting untuk memahami dan mengakui kelompok-kelompok marginal dan rentan dalam konteks sosial dan ekonomi agar dapat merancang kebijakan dan program yang sesuai untuk membantu mereka. Ini melibatkan memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan, pekerjaan, perumahan, perawatan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dengan memperlihatkan kelompok-kelompok ini, kita dapat berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Laki-laki beragama Islam bekerja di kantor kementerian, 30 tahun, sudah berkeluarga, termasuk rentan yang artinya populasi yang tinggal dalam kemiskinan tanpa memiliki akses pada rumah yang aman, ketersediaan air, kebersihan, dan gizi, serta orang yang mengalami stigmatisasi, diskriminasi, ataupun terpinggirkan oleh masyarakat, dan bahkan diskriminalisasi dalam hukum, kebijakan, dan praktik. Di sini saya akan menjelaskan yang perempuan, petani 30 tahun, janda, dan korban bencana yang termasuk dalam kelompok marginal, yang artinya warga di desa yang selama ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan desa. Saya di sini menjelaskan tentang seseorang perempuan menganut Sunda
Wiwitan 20 tahun lajang, termasuk rentan yang artinya populasi yang tinggal dalam kemiskinan tanpa memiliki akses pada rumah yang aman, ketersediaan air, kebersihan dan gizi, serta orang yang mengalami stigmatisasi, diskriminasi ataupun terpinggirkan oleh masyarakat dan bahkan dikriminalisasi dalam hukum, kebijakan dan praktik. Perempuan Kristen siswa SMA 17 tahun orang Papua, termasuk rentan yang artinya populasi yang tinggal dalam kemiskinan tanpa memiliki akses pada rumah yang aman, ketersediaan air, kebersihan dan gizi, serta orang yang mengalami stigmatisasi, diskriminasi ataupun terpinggirkan oleh masyarakat dan bahkan dikriminalisasikan dalam hukum, kebijakan dan praktik. Laki, tuli, 35 tahun, duda anak 2, termasuk marginal yang artinya mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara ataupun komunitas lainnya. Perempuan kepala kantor kecamatan 30 tahun lajang, yang termasuk rentan yang artinya populasi yang tinggal dalam kemiskinan tanpa memiliki akses pada rumah yang aman, ketersediaan air, kebersihan dan gizi, serta orang yang mengalami stigmatisasi, diskriminasi ataupun terpinggirkan oleh masyarakat dan bahkan dikriminalisasi dalam hukum, kebijakan dan praktik. Total poin. Laki-laki agama Islam bekerja di kantor kementerian 30 tahun sudah berkeluarga yaitu 7. 2. Petani perempuan petani 30 tahun janda korban bencana yaitu 2. 3. Perempuan menganut Sunda Wiwitan 20 tahun lajang yaitu 7. Perempuan Kristen SMA 17 tahun orang Papua yaitu 6. Laki-laki tuli 35 tahun duda anak 2 yaitu 0. 6. Perempuan kepala kantor camat 30 tahun lajang yaitu 6. Kesimpulan dari peran yang saya mainkan dengan kelompok saya, kami jadi tahu lebih tentang kelompok marginal dan kelompok rentan. Sebelumnya kami tidak tahu adanya P5 ini dalam hari ketiga yang berjudul Jalan Pre-Life yang cukup mudah untuk mengerjakan walau sedikit ada problem tentang berat. Hak dan kewajiban peran. Laki-laki agama Islam. Laki-laki beragama Islam bekerja di kantor kementerian 30 tahun sudah berkeluarga. Kewajiban bekerja dengan baik, menafkahi keluarga, dan sholat. Kewajiban memberi teladan dan menerapkan kedisiplinan. Hak mendapatkan gaji, dihormati oleh seluruh anggota keluarga, dan mendapatkan fasilitas kantor yang baik. 2. Perempuan petani. Hak marginal dan tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai petani dalam kasus ini meliputi 1. Haknya untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya pertanian seperti lahan, air, benih, dan pupuk. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan pertanian yang relevan. 3. Hak untuk mendapatkan akses ke pasar dan jaringan distribusi. 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan. Di lain itu, ada kewajiban dari perempuan petani tersebut, yaitu 1. Kewajiban untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam mengelola lahan pertanian dan melakukan kegiatan pertanian sehari-hari. 2. Kewajiban untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam bidang pertanian. 3. Kewajiban untuk bekerja sama dengan petani lainnya dan berpartisipasi dalam kelompok-kelompok pertanian atau organisasi petani. 4. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dan kebijakan pertanian yang berlaku. 3. Perempuan menganut Sunda Wiwitan. Kewajiban-kewajibannya adalah 1. Kewajiban menjaga dan melestarikan kepercayaan Sunda Wiwitan. Sebagai penganut Sunda Wiwitan, beliau memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kepercayaan serta tradisi agama tersebut. Hal ini termasuk dalam mengikuti ritual keagamaan, menjaga tempat-tempat suci, dan mempelajari lebih lanjut tentang kepercayaan Sunda Wiwitan. 2. Kewajiban menjaga kehormatan diri. Hal ini termasuk dalam berpakaian sopan, menghindari perilaku yang tidak pantas, dan menjaga reputasi baik.
3. Kewajiban berkontribusi dalam masyarakat. Beliau memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam masyarakat, baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial dengan komunitasnya dan membangun solidaritas antar anggota masyarakat. 4. Kewajiban menjaga kesehatan. Hal ini termasuk dalam menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengikuti program kesehatan yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi terkait. 5. Kewajiban belajar dan mengembangkan diri. Beliau memiliki kewajiban untuk terus belajar dan mengembangkan diri, baik dalam bidang keagamaan, budaya, maupun pendidikan umum. Hal ini akan memperkaya pengetahuan dan keterampilannya serta memperluas wawasan kehidupan. 6. Kewajiban menjaga lingkungan. Sebagai seorang penganut Sunda Wiwitan, beliau memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan alam sekitar. Hal ini termasuk dalam penggunaan sumber daya alam secara bijak, menghindari pembuangan sampah sembarangan, serta berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Haknya adalah 1. Hak perlindungan, 2. Hak kesehatan, 3. Hak partisipasi. Perempuan Kristen SMA. 1. Hak pendidikan. Sebagai pelajar sekolah menengah ke atas, perempuan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan laki-laki. 2. Hak perlindungan. Sebagai remaja, perempuan tersebut harus dilindungi dari segala bentuk kekerasannya, pelecehan, atau eksploitasi. Hak kesehatan. Perempuan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan setara dengan laki-laki. 4. Hak partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Adapun kewajiban, yaitu kewajibannya 1. Belajar, menjaga lingkungan, berbagai pengetahuan. Sebagai petani perempuan, beliau memiliki kewajiban untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan petani lainnya, menjaga kesehatan, dan yang terakhir kewajiban memberdayakan diri sendiri. Laki-laki, tuli, duda anak 2. Kewajiban seorang duda tuli anak 2, menafkahi kedua anak, membiayai kedua orang anak. Hak 1. Untuk didengar dan memberi pendapat. Hak 2. Hak untuk dihormati oleh seluruh anggota keluarga. Hak 3. Dalam mendapatkan fasilitas lebih baik. Perempuan kepala kantor kecamatan. Hak camat, yaitu 1. Berhak melaksanakan pemerintahan yang dilimpahkan bupati dalam rangka menangani sebagian utusan otonomi daerah dan menjalankan tugas umum pemerintahan. 2. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 3. Berhak mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Camat mempunyai tugas yang meliputi 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Terima kasih. Di sini kita ingin membuka sesi pertanyaan. Upaya meminimalisir kelompok marginal. Mengapa orang yang menjadi korban dari bencana alam termasuk dalam kelompok rentan? Apa pengertian dari kelompok marginal? Dan kewajiban laki-laki tuli duda anak 2. Hak kewajiban perempuan menganut Sunda Wiwitan 20 tahun lanjang. Di sini kita ingin menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, pengertian kelompok marginal. Kelompok marginal yaitu mengacu pada individu atau kelompok yang berada di luar atau di tepi masyarakat yang lebih luas. Mereka seringkali menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, atau politik yang signifikan. Individu-individu marginal seringkali tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya dan kesempatan yang diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka juga seringkali menghadapi diskriminasi dan
terbatasan dari masyarakat yang lebih luas. Contohnya kelompok marginal termasuk tunawisma, migran gelap, pengemis jalanan. Pertanyaan yang kedua adalah upaya meminimalisirkan kelompok marginal, yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Bagi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, itu dapat memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Dua, yaitu menegakkan hukum secara lebih baik. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa orang yang menjadi korban dari bencana dalam termasuk kelompok rentan? Jawabannya adalah karena mereka tinggal dalam kemiskinan tanpa memiliki akses pada rumah yang aman, ketersediaan air, kebersihan dan gizi, serta orang yang mengalami stigmatisasi, diskriminasi ataupun terpinggirkan oleh masyarakat dan bahkan diskriminasi dalam hukum, kebijakan dan praktik. Selanjutnya yaitu apa sih hak dan kewajiban tuli duda anak dua? Kewajiban seorang duda tuli anak dua yaitu menafkahi kedua orang anak, membiayai kedua orang anak, dan hak yaitu untuk didengar dan diberi pendapat, hak untuk dihormati oleh seluruh anggota keluarga. 3. Hak dalam mendapatkan fasilitas lebih baik. Apa sih hak dan kewajiban perempuan Sunda Wiwitan? 1. Kewajiban menjaga dan melestarikan kebudayaan Sunda Wiwitan. 2. Kewajiban menjaga kehormatan diri. 3. Kewajiban berdiskusi dalam masyarakat. 4. Kewajiban menjaga kesehatan. 5. Kewajiban belajar dan mengembangkan diri. 6. Kewajiban menjaga lingkungan. Dan hak yaitu hak perlindungan, hak kesehatan, dan hak partisipasi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line.